Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman pemahaman materi sistem komputer dan pengantar pemrograman. Sebelum itu, perkenalkan saya Melva Chania dengan NIM 2532923. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, yang terhormat, Bapak I Permana STMT selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar coding. Materi yang pertama yaitu pemahaman dari slide 1 dan 2, yaitu capaian dan indikator. Yang saya pahami dari kedua slide tersebut, yang pertama, mata kuliah pengantar coding bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang sistem komputer, program komputer, dan algoritma. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip dasar sistem komputer serta cara kerja perangkat utama komputer. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep dasar program komputer dan algoritma program. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan cara penulisan algoritma program yang benar dan beberapa bahasa pemrograman. Yang kelima, mahasiswa mampu menuliskan algoritma untuk menyelesaikan masalah sederhana secara tepat dan sistematis. Selanjutnya, pemahaman tentang program komputer. Yang pertama, konsep dasar program komputer. Program komputer adalah kumpulan instruksi yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman untuk memerintah komputer mengolah data sesuai dengan logika dan alur berpikir programmer. Bahasa pemrograman memiliki aturan sintaks dan semantik yang menentukan cara penulisan program. Yang kedua, yaitu jenis generasi bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu low-level language atau assembly, middle-level language atau C, high-level language atau Pascal Basic, dan object-oriented language atau Delphi, Visual C, Visual Fox Pro. Berdasarkan generasinya, terdiri dari generasi 1 atau Machine Language, generasi 2 atau Assembly, generasi 3 atau High Level Language, generasi 4 4GL seperti SQL, generasi 5 atau Object Oriented and Web Development. Yang ketiga, proses pembuatan program. Program dibuat dengan menulis source code menggunakan editor teks. Kemudian diubah menjadi bahasa mesin agar dapat dijalankan oleh CPU. Proses penerjemahan ini dilakukan melalui kompilasi, interpretasi, atau gabungan dari keduanya. Yang keempat, bahasa pemrograman yang umum digunakan. Nah, untuk bahasa pemrograman yang umum digunakan bisa kita lihat pada gambar berikut. Yang kelima, bahasa pemrograman yang populer digunakan. Untuk bahasa pemrograman yang populer digunakan juga bisa kita lihat pada gambar berikut. Yang keenam, logika dan penalaran dalam pemrograman. Logika merupakan dasar berpikir sistematis dalam pemrograman. Logika membantu programmer berpikir cermat, objektif, dan terstruktur. Penalaran yang digunakan meliputi deduktif dari umum ke khusus dan induktif dari khusus ke umum. Selanjutnya, ada algoritma dan cara menulisnya. Algoritma adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Istilah ini berasal dari ilmuwan Al-Khwarizmi. Algoritma dapat ditulis dengan pseudocode, flowchart, atau kalimat deskriptif. Penerapan algoritma dapat ditemukan dalam berbagai bidang seperti jaringan komputer, grafikasi komputer, dan pencarian data. Untuk simbol flowchart dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, untuk contoh diagram flowchart juga dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, kalimat deskriptif dalam algoritma. Kalimat deskriptif atau notasi alami adalah cara menuliskan algoritma menggunakan bahasa yang biasanya jelas dan mudah dipahami. Penulisan ini biasanya terdiri dari judul algoritma, tujuan, deklarasi variabel, serta langkah-langkah penyelesaian masalah. Selanjutnya, instalasi Dev C++. Dev C++ adalah aplikasi yang digunakan untuk menulis dan menjalankan program dengan bahasa C atau C++. Penggunaan fungsi dalam Dev C++ membantu mempermudah pembuatan program, mengurangi pengulangan kode, dan memecah program besar menjadi bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah dikelola. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.